kelompok 3, kelas SM1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Perkenalkan, nama saya Alif Raka Atansyah, NPM 2310290831. Perkenalkan, nama saya Garuda Pratama, NPM 23102909. Perkenalkan, nama saya Indah Jati, NPM 2310290791. Perkenalkan, nama saya Salsabila Binti Maulana Diva, NPM 2310290848. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Fauzia, NPM 2310290849. Perkenalkan, nama saya Putri Walini, NPM 2310290792. Kami akan menyampaikan tentang pemakaian ragam bahasa Indonesia baku dalam komunikasi formal. Selamat pagi semua, terima kasih telah hadir di pertemuan ini. Kita akan membahas pemakaian ragam bahasa Indonesia baku dalam komunikasi formal. Baik, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia baku? Ragam bahasa Indonesia baku adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan tata bahasa dan kaidah yang berlaku secara umum. Ini penting dalam komunikasi formal agar pesan dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Apakah ada contoh penggunaan ragam bahasa Indonesia baku dalam komunikasi formal? Tentu, misalnya penggunaan kata saya sebagai ganti diri orang pertama, penggunaan kata Anda sebagai ganti diri orang kedua, dan penggunaan kata kerja dalam bentuk yang tepat. Apakah ada aturan khusus dalam pemakaian ragam bahasa Indonesia baku? Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan kata ganti yang tepat, penggunaan kata kerja dalam bentuk yang sesuai, dan penghindaran penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan. Bagaimana jika kita tidak yakin dengan penggunaan kata atau tata bahasa yang benar? Jika tidak yakin, sebaiknya kita merujuk pada kamus atau sumber referensi yang dapat dipercaya. Jangan ragu untuk bertanya kepada rekan tim atau pihak yang lebih berpengalaman. Apakah ada manfaat dalam menggunakan ragam bahasa Indonesia baku? Tentu, penggunaan ragam bahasa Indonesia baku dalam komunikasi formal dapat meningkatkan kesan profesionalitas, memudahkan pemahaman, dan menghindari kesalahpahaman. Sekarang, mari kita diskusikan beberapa contoh kasus terkait pemakaian ragam bahasa Indonesia baku dalam komunikasi formal. Misalnya, dalam email resmi kepada atasan, apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan? Ya, sebaiknya kita menggunakan salam pembuka yang sopan seperti Bapak atau Ibu diikuti dengan nama lengkap atasan. Selain itu, gunakan kalimat yang jelas dan singkat. Bagaimana dengan penggunaan kata ganti orang ketiga? Ketika berbicara tentang orang lain, kita sebaiknya menggunakan kata ganti beliau untuk menghormati orang yang sedang dibicarakan. Bagaimana jika kita ingin mengungkapkan pendapat atau saran? Ketika memberikan pendapat atau saran, gunakan kalimat yang sopan dan menghormati pendapat orang lain. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan. Bagaimana kita dapat memastikan pemakaian bahasa baku dalam komunikasi formal? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, kita harus menghindari penggunaan kata-kata kasar atau slang. Kedua, kita harus memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar. Kita juga harus menggunakan kalimat yang terstruktur dengan baik dan jelas. Selain itu, kita juga harus menghindari penggunaan singkatan atau akronim yang tidak dikenal oleh semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Setuju, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, terutama dalam situasi yang bersifat formal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A few moments later. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak betul je budak ni.